Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Yuliani Sulaiman. Saya dari kelas A semester 5. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Ilmu Sosial, lebih tepatnya di jurusan Pendidikan Sejarah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa Orde Baru sampai Reformasi dengan dosen pengampu Bapak Andries Kamalai SPD MPD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kritik buku Nugroho Noto Susanto dan Marwati Joyanet Poesponegoro dengan judul bukunya yaitu Sejarah Indonesia, Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia pada jilid 6 yang sudah dikutip dari beberapa jurnal. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan jurnal pertama. Jurnal pertama yaitu ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bashir SEMS dan kawan-kawan dengan judul jurnalnya yaitu Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia. Dalam jurnal IKHIMSI halaman 81 yang dikutip dari jurnal ini yaitu ketatnya penjagaan di Selat Makassar terkait dengan ketegangan hubungan antara Indonesia dan Malaya. Perseteruan ini dilatar belakangi oleh ketidaksetujuan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno dengan adanya rencana pembentukan negara Federasi Malaysia pada tahun 1961 yang wilayahnya meliputi Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Indonesia menganggap pembentukan negara Federasi Malaysia merupakan proyek neokolonialisme Inggris yang berbahaya bagi revolusi Indonesia. Ketegangan antara Indonesia dan Malaya memuncak dengan pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara pada tanggal 17 September 1663 yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah sejak tanggal 21 September 1963. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu ditulis oleh Kunto Sofianto dengan judul jurnal yaitu Garut pada masa pemerintahan pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Dalam jurnal Sosio Humaniora halaman 55 yang dikutip dari jurnal yaitu dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan sebagai usaha yang dilakukan dalam menjamin keamanan dan kepentingan politik Jepang pada tahun 1943 di Garut dibentuk organisasi-organisasi semi-militer dan militer yang dipersiapkan untuk tenaga bantuan dalam Perang Asia Timur Raya seperti Heiho atau pembantu prajurit bermarkas di Hotel Papandayan atau sama dengan markas Gembetai, Keibodan atau pembantu polisi di Tepbek, dan Seinendan atau barisan pemuda di gedung Societe Intramontes. Persyaratan untuk menjadi anggota Heiho ialah para pemuda yang berbadan sehat, berkelakuan baik, dan berumur antara 18 sampai 25 tahun. Para anggota Heiho diberi latihan militer secara penuh seperti cara menggunakan senjata, membela diri, dan mengemudi kendaraan. Salah seorang pemuda Garut yang diangkat sebagai pelatih Heiho adalah Didi Sudarman. Persyaratan untuk menjadi anggota Seinendan diberikan juga latihan-latihan militer, baik untuk mempertahankan diri maupun untuk penyerangan. Pimpinan Seinendan di kota Garut adalah Didi. Secara resmi, pembentukan Seinendan bertujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air. Namun maksud yang sebenarnya adalah sebagai tenaga cadangan untuk memperkuat tentara Jepang. Persyaratan untuk menjadi anggota Keibodan ialah para pemuda berusia antara 20 sampai 35 tahun, beradab sehat, kuat, dan berkelakuan baik. Para anggota Keibodan diberi latihan-latihan tugas kepolisian seperti penjagaan lalu lintas, pengamanan, dan pengawasan desa.
Nah, itulah penjelasan dari kedua jurnal tersebut. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.